kira-kira dari metode pembayaran properti itu ada apa aja sih Bu kira-kira? Oke, Mas Raihan, saya coba jawab ya, Mas Raihan ya. Jadi sebetulnya Nah, kalau pembelian properti ini sebenarnya ada dua macam nih. Jadi ada pembelian properti primary. Jadi artinya pembelian properti itu kepada developer ya. Jadi ini pembelian rumah baru lah istilahnya ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pembelian secondary, yaitu pembelian dari tangan kedua. Nah, kalau kita bicara tentang primary, pembelian rumah yang baru, itu kita ada tiga metode pembayaran ya. Yang pertama itu adalah cash keras. Nah, cash keras ini artinya dari pihak calon pembeli ini membeli secara tunai, ya, tunai keras gitu ya kepada pihak developer. Nah, kemudian yang kedua ini adalah melalui metode biasanya cash bertahap. Jadi artinya si calon pembeli ini membeli propertinya itu kepada developer secara mencicil gitu. Biasanya pihak developer itu akan memberikan proses cicilan itu mulai dari 1 sampai dengan 5 tahun. Ya, tapi tidak semua developer memang menyediakan fasilitas ini ya, Mas Rehan ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah menggunakan KPR. Ya, kalau KPR ini artinya ada porsi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pembeli dan ada juga yang sebagian dibiayai oleh bank. Ya, seperti itu. Jadi, kalau itu adalah pembelian yang primary. Kalau secondary biasanya cuma dua doang. Ya, metodenya cuma dua. Yang pertama adalah cash tunai gitu ya. Yang kedua adalah KPR bank, seperti itu. oke, I see. Oke, berarti secara umum bisa dibilang ada tiga metode pembelian properti ya Bu. Pertama ada cash keras, cash bertahap, dan yang satu lagi ada KPR ya Bu. Iya, betul sekali. Oke. Oke, mungkin di sini aku lebih sering dengar kata-kata KPR nih. Nah, mungkin kenapa ya Bu? Mungkin Ibu bisa ngejelasin nggak ya kira-kira kalau misalnya KPR tuh kenapa menjadi metode pembayaran yang paling populer gitu ya, yang sering diambil oleh para nasabah gitu. Oke, nah jadi sebenarnya nih ya, Mas Raihan, kalau kita bicara kenapa sih KPR jadi apa namanya pembiayaan yang populer? Karena ini konsepnya seperti ini. Seseorang ingin membeli rumah, ya, ingin membeli rumah, let's say harganya itu adalah 1 miliar. Nah, kemudian kalau dia membeli secara tunai, otomatis dia harus menyediakan dana sebesar 1 miliar. Nah, bisa jadi orang tersebut saat ini belum memiliki 1 miliar nih, Mas. Misalkan nih, kita bicara omong kosong saja contoh gitu ya. Misalkan seseorang calon pembeli ini punya dananya itu hanya 200 juta. Padahal rumah yang mau dibeli itu 1 miliar. Nah, yang bersangkutan mungkin memerlukan waktu, let's say 5 tahun kemudian lah, untuk bisa membeli properti yang senilai 1 miliar tersebut. Nah, bayangkan setelah 5 tahun, dana sudah terkumpul nih Mas, 1 miliar, tetapi properti pastikan akan ada peningkatan dari tahun ke Naik tahun terus. ya. Nah, Mm-mm. setelah 5 tahun bisa jadi nilainya udah naik tuh. Rumah yang Iya. misalkan yang ditaksir itu luasannya misalnya 100 meter persegi. Ya harganya 1 miliar. Mm. Nah, kemudian kalau misalkan kita bicara 5 tahun kemudian harga propertinya itu bisa jadi sudah naik 1,3 atau 1,4 misalkan seperti itu. Artinya seseorang yang udah ngumpulin 5 tahun 1 miliar yang aturan dia tuh naksir rumahnya yang 100 meter persegi, jangan-jangan udah nggak apa namanya udah nggak bisa beli rumah yang Udah nggak 100 meter kebeli ya. persegi lagi. Mm-mm. Betul, nggak kebeli lagi. Jadi bisa jadi dia hanya membelinya yang ukuran 80 meter persegi dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan KPR ini artinya seseorang itu bisa memiliki properti ya dengan dana yang ada oleh nasabah. Ya, jadi memang Hmm. tetap harus ada porsi pembiayaan dari nasabah sendiri ya. Tetap nasabah harus punya modal juga gitu dalam pembelian properti. Nah, sisanya sebagian besar bisa nanti dibantu oleh KPR gitu, oleh bank. Ya kurang lebih seperti itu sih sebetulnya kenapa itu menjadi populer ya, apalagi di kalangan anak-anak muda nih. Kan sekarang ini kaum milenial ya sudah mulai memikirkan investasi nih ya. Jadi Mm-mm. uangnya itu apa namanya harus diperlihatkan dalam sebuah aset gitu kan. Nah, jadi dengan adanya KPR ini akan sangat menolong nih buat teman-teman yang mungkin masih muda, dananya itu belum terlalu banyak gitu ya, belum punya modal yang cukup banyak dalam membeli properti secara tunai, nah bisa dibantu melalui Mm. KPR. Begitu, Mas. Oke, paham, paham. Oke, mungkin di samping KPR kan juga pasti ada yang namanya KPA ya. Nah, mungkin ada perbedaannya nggak sih Bu kalau KPR mungkin untuk rumah dan KPA untuk apartemen. Nah, mungkin dari sisi di banknya sendiri gitu, apa sih perbedaan mengajukan KPR dan KPA gitu?
Oke, sebenarnya ini KPR dan KPA tuh sama-sama pembiayaan kredit untuk pemilikan properti ya, sama aja. Cuman kalau KPR itu dalam bentuk propertinya rumah, sedangkan kalau KPA itu adalah apartemen gitu. Jadi keduanya ini bisa kok dibiayai oleh bank. Nah, mungkin yang satu lagi kurang familiar di masyarakat ya, sebetulnya ada juga yang namanya KPT. Nah, cuman KPT ini tidak semua bank itu punya produknya. KPT itu adalah kredit pembiayaan tanah gitu ya. Jadi kalau KPR itu rumah atau ruko ya, kemudian KPA itu apartemen, KPT itu adalah tanah. Seperti itu, Mas. Oke. Mungkin dari sisi pengajuannya sendiri, mungkin ada perbedaan kah Bu untuk KPR dan KPA atau mungkin sama? Sama aja, sama aja. Oke, Iya. oke, oke. Mungkin selanjutnya aku pengen tahu nih Bu, kira-kira untuk ngajuin KPR ke bank gitu, gimana sih cara dari A sampai Z-nya gitu Bu, sampai benar-benar bank udah ngasih kreditnya ke kita gitu Bu. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, mungkin yang masih awam banget nih soal KPR ya. Jadi sekali lagi yang tadi saya sampaikan kalau pembiayaan KPR itu harus ada modal dari pihak si calon pembeli dan juga ada modal dari pihak bank. Jadi yang pertama yang harus diketahui oleh si customer ini adalah berapa sih kemampuannya, dananya gitu ya. Jadi di luar dari cicilan harus ada modal di depan yang dipergunakan untuk DP maupun biaya-biaya KPR. Nah, itu yang harus digali dulu nih Mas Raihan. Nah, biasanya dari pihak apa namanya sales KPR itu akan menggali kebutuhan dari si nasabah tersebut sebelum mengajukan KPR. Jadi akan ditanyakan apa namanya ketersediaan dananya seperti apa dan biasanya nanti akan dibantu dengan memberikan simulasi ya. Jadi simulasi kalau seandainya contohnya nih nasabah mau ngambil rumah yang harganya 1 miliar. Ini kita bicara yang primary dulu ya, Mas ya. Jadi belinya langsung dari developer. Misalkan 1 miliar harga rumahnya. Nah, ini pasti akan ada pembiayaan maksimal dari sebuah bank. Misalkan bank itu bisa memberikan maksimalnya di 95%. Contohnya ya, jadi 5% itu adalah sebagai modal yang harus dikeluarkan oleh si calon pembeli sebagai DP. Nah, ini nanti akan dihitung oleh sales KPR-nya. Bu, ya kalau misalkan harga unitnya itu adalah 1 miliar, kemudian 95% yaitu 950 juta ya, itu dibiayai oleh bank. Lantas 50 juta ini Ibu berarti harus siapkan untuk dana DP. Nah, kemudian nanti akan diberikan simulasi lagi. Kita akan gali biasanya usia dari calon pembeli ini berapa dan berapa tahun tenor yang akan di apa namanya dipropos ya kepada pihak bank. Nah, nanti bank akan memberikan simulasi nih cicilannya jadi berapa. Misalkan dia mau ngambil, oh oke, karena saya masih muda nih, umur saya masih panjang banget nih ya, jadi saya pengen 20 tahun aja deh. Nah, nanti dari pihak bank akan memberikan simulasi, oh cicilannya kalau 950 juta dengan 20 tahun, ini kurang lebih cicilannya sekian. Nah, kemudian nanti apa namanya dari pihak bank juga akan memberikan simulasi biayanya. Ya, jadi ada beberapa biaya KPR, nah nanti akan dihitung biayanya. Nah, kemudian kita akan tanya dari pihak nasabah apakah sanggup untuk menyediakan dana baik untuk DP-nya, kemudian juga untuk dana biaya KPR-nya. Nah, jangan lupa juga ada satu biaya nih. Ya, ini kita primary ya. Saya sampaikan lagi primary. Nah, ada satu biaya yang namanya BPHTB. Ya, ini adalah pajak pembeli. Ya, itu biasanya juga akan diminta oleh pihak developer ya setelah dia nasabah itu sudah bayar uang tanda jadi, sudah bayar DP-nya. Nanti biasanya pada saat akad kredit akan diminta untuk bayar BPHTB juga gitu. Nah, itu adalah untuk pembelian properti primary. Nah, yang secondary nih, secondary ini agak lebih kompleks nih, Mas Raihan. Jadi kalau secondary artinya ketika seseorang itu membeli rumah dari seorang penjual, misalkan 1 miliar ya. Nah, 1 miliar itu dari pihak bank akan melakukan penilaian atau appraisal ya. Jadi kita akan melakukan penilaian terhadap properti tersebut. Ya, bisa jadi nilainya lebih kecil daripada 1 miliar nilai transaksinya. Bisa jadi juga lebih besar. Ya, jadi tergantung dari nilai market karena biasanya bank akan memiliki data ya, bank data lah, yang artinya nilai market value properti tersebut kurang lebih di berapa.
Nah, kalau kita bicara harganya tersebut misalkan 1 miliar, kemudian ternyata apa namanya di appraise oleh bank itu harganya hanya 950 juta misalkan ya, 950 juta. Nah, itu kan tadi saya bilang di awal bahwa ada porsi apa namanya bank, ada porsi dari pihak nasabah. Nah, nanti dari pihak nasabahnya itu harus mengcover berapa maksimal antara yang selisih antara plafon yang diberikan bank dengan nilai transaksi. Jadi bukan dari nilai appraisal gitu. Karena nilai appraisal itu hanya sebagai panduan saja. Tetapi apa namanya pembiayaan itu memang kita nilai dari nilai appraisal, tetapi untuk DP harus dilihatnya dari nilai jualnya. Seperti itu. Nah, itu jadi pertama DP. Nah, kemudian dan biaya-biaya ya yang akan diperlukan oleh nasabah untuk dilengkapi nih dalam pembelian properti. Nah, kalau nasabahnya udah ngerasa, oh iya ini within my budget gitu ya, jadi budget saya memang ada di sini. Oke deh, silakan lanjutkan proses KPR-nya. Nah, nanti pihak bank akan memintakan dokumen-dokumen yang diperlukan nih. Ya, dokumentasinya apa saja. Nah, nanti dari pihak bank akan meminta nasabah untuk melengkapi. Berikut juga dengan formulir yang perlu dilengkapi atau diisi, ditandatangani oleh nasabah. Nah, kemudian setelah sudah apa namanya diberikan ya untuk dokumennya, nanti data tersebut akan diolah oleh bank ya. Data itu akan diolah oleh bank. Biasanya bank akan melakukan interview kepada nasabah ya, pihak analisnya ya. Biasanya akan kontak apa namanya ke nasabahnya terkait dengan pekerjaan, terkait dengan pengajuan. Kemudian juga kalau misalkan pengusaha ya terkait dengan usahanya juga. Nah, kemudian setelah itu apa namanya bank akan menganalisa berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan juga dokumen yang diberikan oleh nasabah. Nanti akan dilihat, oh ini bisa disetujui sesuai dengan pengajuan atau tidak. Ada, jadi apa namanya proses KPR ini bisa jadi ada 3 nih Mas. Pertama, disetujui sesuai dengan pengajuan. Kemudian kedua, sama sekali tidak bisa disetujui, ya, artinya ditolak. Yang ketiga, disetujui tetapi pengajuannya tidak sesuai dengan pengajuannya. Contohnya apa? Misalkan, oh plafonnya diturunin, atau oh tenornya nggak bisa terlalu pendek nih, harus diperpanjang gitu. Atau oh nggak bisa terlalu panjang nih, harus dipendekin. Nah, seperti itu. Nah, setelah misalkan si nasabah ini disetujui nih kreditnya oleh bank sesuai dengan apa yang dipropos ya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan yang namanya proses persiapan akad kredit. Nah, pada saat proses persiapan akad kredit ini, biasanya dari pihak bank akan meminta nasabah untuk membuka rekening. Ya, jadi membuka rekening karena rekening bank itu akan digunakan sebagai pendebetan cicilan nih tiap bulannya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang primary, tentu saja kita akan meminta si nasabah untuk segera melunasi DP-nya kepada pihak developer. Nah, nanti bank juga akan sambil tuh berkoordinasi dengan pihak developernya ya. Jadi, apa namanya, apakah sudah lunas semua kewajiban dari pihak nasabahnya kepada developer, itu biasanya DP dan BPHTB yang tadi saya bilang. Nah, kemudian nanti dari pihak developer akan mempersiapkan dokumen-dokumennya untuk akad kredit, begitu juga dengan bank. Nah, nanti kita akan nyamain tuh waktunya ya. Nah, setelah itu kita akan jalankan yang namanya proses akad kredit. Setelah sudah disetujui ya waktunya, kita jalankan proses akad kredit. Setelah akad kredit terjadi, kredit itu akan dicairkan tuh mas ke rekeningnya si nasabah. Dan nanti akan diberitahukan bulan depan tanggal sekian adalah cicilan pertamanya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Raihan, flow-nya. Oke, oke, Mm paham, -mm. paham. Oke. Oke, mungkin untuk tahap pertama kali ya. Tadi kan Ibu sempat bilang ya kalau misal ada sejumlah dana gitu yang harus dipersiapkan gitu untuk menentukan apakah kita bisa untuk melunaskan KPR gitu, untuk mengajukan KPR senilai tertentu gitu. Nah, mungkin ada nggak Mm-mm. sih Bu kira-kira cara-cara buat kita di sini nih, khususnya mungkin yang ingin baru pertama kali gitu pengen ngajuin KPR tapi masih belum tahu nih, kira-kira aku sanggup ya untuk untuk ngajukan KPR dengan nilai segini gitu. Mungkin ada cara-cara tertentu gitu Bu untuk kita menilai diri kita eligible gitu secara mandiri untuk Oke, mengajukan secara KPR. Oke, secara mandiri ya. Oke, jadi begini. Sebenarnya paling gampang itu kalau misalkan profil seorang customer itu adalah karyawan ya. Itu paling gampang banget gitu ya, paling gampang. Nah, jadi tinggal dilihat gaji tetapnya, Mas Raihan. Ya, jadi dilihat gaji tetapnya dan kemudian juga dilihat apakah ada cicilan lainnya. Ya, jadi si nasabah ini atau calon pembeli ini punya fasilitas yang lain nggak? Mungkin punya kredit mobil, punya KTA,
atau punya kartu kredit, nah itu harus dihitung dulu nih, cicilan tiap bulannya berapa gitu. Nah, itu dihitung nih, Mas. Nah, kemudian biasanya dari pihak nasabah itu harus nanya dulu simulasinya ya. Biasanya bisa lewat developer juga gitu kan. Biasanya kalau dia naksir rumah tertentu, biasanya simulasi cicilannya tuh udah ada tuh dari developer. Kalau mau berapa tahun nih cicilannya jadi berapa. Kalau KPR Bank ya, 15 tahun berapa, 20 tahun. Nah, itu ada gambarannya. Nah, coba dihitung aja. Oh, cicilan yang sesuai dengan yang tenor saya mau, misalnya 20 tahun itu cicilannya 10 juta. Misal nih, 10 juta. Nah, kemudian cicilan bank lainnya itu dihitung-hitung ya, punya fasilitas KTA mungkin, kartu kredit dihitung-hitung 5 juta misalkan. Nah, kita jumlahin. Kita jumlahin dulu ya pinjamannya antara yang mau dipropos, cicilan yang mau dipropos, yaitu KPR-nya itu, plus dengan cicilan yang existing nih, yaitu pinjaman yang udah ada saat ini. Yang udah Itu berjalan. dijumlah, kemudian kita bagi dengan penghasilan bulanannya si calon pembeli itu. Nah, dikali 100%, nah apakah itu ada di range 35% sampai 50%? Nah, ini sebetulnya kenapa saya bilang 35 sampai 50%, karena setiap bank itu menentukan rasio beda-beda, Mas Rehan. Ya, jadi 35 sampai 50% itu adalah kisarannya. Nah, kalau misalnya memang ternyata masuk di kisaran 35 sampai 50%, itu kemungkinan disetujuinya besar. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih kalau untuk karyawan seperti itu. Nah, kalau untuk pengusaha memang lebih kompleks ya. Tetapi ya mungkin dari pihak nasabah kan bisa menghitung kurang lebih berapa sih keuntungannya setelah sudah dipotong dengan biaya-biaya operasional ya. Jadi benar-benar net profitnya ya. Net profitnya si nasabah ini itu berapa? Nah, itu sama perlakuannya ya. Total pinjaman yang akan diajukan cicilannya berapa ditambah dengan cicilan existing dibagi dengan penghasilannya. Apakah itu ada di range 35 sampai 50% atau tidak. Seperti itu. Oke, oke. Berarti bisa dibilang untuk ngajuin KPR lebih amannya adalah orang-orang yang memiliki kerjaan tetap gitu ya, Bu, seperti mungkin karyawan atau mungkin juga memiliki usaha gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih, Bu, kira-kira untuk seorang freelance gitu, ada kemungkinan untuk ngajuin KPR ke bank dan diterima gitu, Bu, kira-kira? Oke, nah begini, kalau misalkan kita bicara tentang nasabah Hmm, kontrak ya, kita bicara hmm, kontrak dulu ya. kontrak. Kalau kontrak, ini memang case per case tergantung dari appetite banknya. Jadi kalau misalkan itu kontrak, itu tergantung dari perusahaannya. Ada beberapa perusahaan tertentu ya, itu size perusahaannya gede. Ya mungkin itu bisa dibilang TBK juga. Tetapi untuk jenis-jenis profesi tertentu, memang based on kontrak gitu. Nah, tetapi apabila yang bersangkutan itu kontraknya juga memang uh, terus menerus ya diperpanjang, jadi masa kerjanya sendiri sudah panjang di perusahaan tersebut, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan ya buat bank memberikan kreditnya. Tetapi kalau misalnya kita bicara mungkin baru sekali gitu ya, biasanya bank tuh melihat masa kerja itu minimal 2 tahun gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata tidak dalam kurun waktu 2 tahun itu agak-agak berat ya. Kalau kita bicara freelance, nah itu yang agak sedikit berat nih, Mas Rehan. Kalau freelance itu kan artinya juga biasanya nggak based on kontrak bahkan ya, Mas. Ya ada project jalan, nggak ada project nggak jalan. Ya. Nah itu sepertinya sulit itu untuk Hmm, di proses melalui KPR gitu, Mas. oke, paham, paham. Oke, mungkin aku pengen nanya lagi nih, Bu. Kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang membuat pengajuan KPR ke bank itu ditolak sama bank gitu, Bu? Oke, jadi begini, bank itu dalam proses kredit, ya, dalam melakukan analisa kredit, itu sebetulnya mereka menerapkan namanya 5C, 5C, ya. 5C Hmm, itu apa sih? Pertama itu adalah capacity, kemudian karakter, kemudian yang ketiga itu adalah kolateral, kemudian yang keempat itu adalah capital, kemudian yang kelima itu adalah condition. Nah, untuk capital sama condition ini saya pikir untuk pinjaman konsumtif seperti KPR ini biasanya nggak terlalu ditekankan. Yang ditekankan itu yang ketiga pertama, yaitu capacity, karakter, dan kolateral. Nah, ini saya jelaskan dulu masing-masing sehingga karena 3 poin ini bisa menyebabkan si kredit yang diajukan oleh nasabah itu ditolak. Nah, yang pertama itu adalah capacity. Capacity itu artinya adalah kapasitas untuk membayar kembali pinjamannya, yaitu kita bicara tentang keuangan. Ya, jadi
kalau yang tadi saya sebutkan tuh, kalau misalkan ternyata cicilannya apa namanya terlalu banyak gitu ya. Jadi pinjaman yang existing saat ini udah banyak banget nih Mas Raihan. Nah, kemudian dia mau ngajuin KPR lagi misalkan tadi 10 juta tuh cicilannya. Ternyata pinjamannya di bank lain aja udah jalan juga 10 juta. Hmm. Nah, kemudian apa namanya gajinya cuma 20 juta. Berarti kan 20 juta dibagi 20 juta ya Mas Raihan ya. Hmm. Nah, itu berarti sudah melewati rasio. Artinya Hmm. ini bank menilai bahwa si nasabah ini tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Nah, itu bisa ditolak. Nah, makanya yang tadi Mas Raihan lempar pertanyaannya udah cukup tepat nih. Nasabah memang perlu gitu ya untuk menghitung secara mandiri lah kurang lebih ini saya bakalan ditolak atau diterima nih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah karakter. Ya, karakter ini penting banget buat bank. Nah, karakter ini menggambarkan apa? Menggambarkan seseorang ini mau atau tidak. Jadi, kalau yang pertama itu mampu atau baik, mampu bayar atau tidak. Nah, yang kedua, karakter ini lebih ke arah mau bayar atau tidak. Mungkin Hmm. sanggup bayar, tapi nggak mau bayar. Karena ada gitu ya beberapa Hmm. tipikal customer yang seperti itu. Makanya kita harus penting sekali buat pihak bank itu melihat historical ya, historical pembayaran dari fasilitas kredit yang ada sebelumnya dari nasabah. Makanya nasabah itu kalau sudah punya apa namanya, kalau tidak punya fasilitas kredit sebelumnya ya, apalagi kalau ini kita bicara bukan usia yang muda lagi lah ya, usianya mungkin udah wah 30 ke atas, udah 40 ke atas yang biasanya harusnya setidaknya kartu kredit aja punya gitu ya. Nah, tetapi misalnya nasabah itu nggak punya sama sekali, nggak ada histori kredit yang bisa dilihat oleh bank. Nah, itu agak berat. Apalagi kalau misalkan ternyata punya nih historical kreditnya dan ternyata pembayarannya macet semua gitu atau banyak yang macet. Nah, itu menjadi pertimbangan buat bank. Nah, ini informasi ini kita bisa dapat di mana sih? Yang namanya SLIC, kalau kita bilang SLIC ya. SLIC itu adalah sistem layanan informasi keuangan ya. Jadi terhadap seseorang. Jadi kita siapapun kita yang memiliki fasilitas kredit itu pasti dari setiap lembaga yang memberikan financing itu kan melaporkan kepada BI sehingga BI itu bisa memberikan apa namanya informasi ya informasi terhadap debitur tertentu apabila yang bersangkutan ingin mengajukan kredit ya. Dan info juga loh Mas Raihan, ini nasabah boleh loh nanya langsung ke Bank Indonesia Hmm. gitu. Jadi kalau dia nggak pede nih, boleh. Jadi dia boleh datang ke Bank Indonesia. Bank Indonesia membuka layanan untuk mengecek secara pribadi apa namanya status sliknya dia seperti Hmm. apa. Nah itu Dulu yang namanya kedua BI ya. checking Jadi ya, Bu? dulu namanya BI checking, Hmm. kita Hmm. sekarang ini bilangnya adalah SLIK ya. Klik. Hmm. SLIK, Hmm. bagian dari BI checking lah intinya. Nah kemudian jadi itu yang kedua ya karakter. Kalau misalkan pinjamannya tidak ada historical credit itu akan menjadi pertimbangan bank atau punya historic credit tapi pembayarannya itu tidak lancar. Nah itu menjadi pertimbangan buat bank. Nah yang ketiga itu adalah kolateral. Kolateral itu maksudnya apa sih? Jaminan. Ya, jaminan. Nah, jaminannya itu apa? Karena ini kita KPR, berarti jaminan yang dipegang itu adalah properti. Properti yang mau dibeli oleh nasabah. Nah, itu harus dilihat nih. Ya, jadi propertinya itu eligible atau tidak buat bank. Jadi bank ini punya certain kriteria ya, kriteria-kriteria tertentu jaminan seperti apa yang bisa di-accept. Nah, kalau kita bicara tentang primary itu gampang banget Mas Rehan. Jadi itu dari awal tuh gampang banget dari pihak bank sudah menentukan nih, oh developer mana nih yang mau kita kerjasamakan. Nah, dia biasanya udah lihat nih, oh jaminan ini bisa kita pegang, oh reputasi dari bank ini kita bisa lihat. Sehingga ya sudah, itu tidak perlu kita lihat lagi. Begitu memang si developer itu termasuk kerjasama dari bank tersebut. Nah, tapi kalau kita bicara tentang secondary, nah ini lagi yang lebih pelik. Karena kan perlu dinilai tuh yang tadi saya bilang dilakukan appraisal. Nah di appraisal itu akan dilihat nih kondisi fisik bangunannya gimana nih, udah mau roboh, masih layak huni. Nah hal-hal itu menjadi pertimbangan bank. Nah kemudian lokasinya nih, lokasinya bagus nggak? Gitu. Lokasi-lokasi apa sih yang kelihatannya dari bank ini agak mempertimbangkan untuk apa membiayai ya? Misalkan contohnya dekat kuburan, dekat sutet, kemudian dekat dengan area yang banjir atau banjir terus tiap tahun. Nah, hal-hal semacam itu juga menjadi pertimbangan. Ya, jadi
Tiga hal itu yang bisa menyebabkan kredit ditolak itu adalah pertama, yang kemampuan keuangannya tidak cukup, kedua, informasi BI checkingnya yang tadi Mas Raihan bilang itu jelek ya. Kemudian yang ketiga adalah dari kolateralnya sendiri tidak memenuhi kriteria dari bank. Ya, itu begitu Mas. Oke, oke. Berarti harus diingat betul nih tadi 5C-nya itu ya. Ada karakter, collateral, capacity, apa lagi tadi Bu? Itu tiga aja sih Eh, sebenarnya. Kalau oh, untuk tiga consumer aja. sih kita menekankan tiga. Yang dua lagi itu Oh, lebih ke oke. arah pinjaman, Hmm, modal kerja modal. gitu ya, Oh, oke. pinjaman perusahaan gitu. Yang biasanya Oh, konsumer oke. itu akan melihat tiga C yang pertama seperti itu. Oke, paham, Mm-mm. paham. Oke, mungkin lanjut lagi nih Bu. Kira-kira Ibu bisa nggak sih kasih share sedikit gitu tips and trick untuk mengajukan KPR ke bank khususnya Maybank gitu supaya diterima gitu. Oke, nah kalau untuk tips apa namanya trik ya, jadi yang pertama sih saya bilang sih harus komunikatif dulu nih dari pihak nasabah, komunikatif dan terbuka, terbuka dulu. Jadi artinya harus menyampaikan dengan jujur kondisi keuangannya gitu, sehingga apa, sehingga kita bisa apa namanya memberikan advice, misalkan contohnya nih, pinjamannya berapa ya, misalnya pinjaman existing oh sekian, oh gajinya berapa sekian, ternyata di itu nggak masuk nih Mas Rehan. Nah biasanya bank itu bisa memberikan opsi-opsi lainnya nih, contoh misalkan, oh udah punya pasangan belum Bapak Ibu, kalau udah punya pasangan apakah pasangannya memiliki penghasilan, kalau bisa bisa join income nih gitu. Nah, kemudian Hmm. kalau misalkan wah, saya masih muda nih, saya belum apa menikah misalkan. Oke, orang tuanya berpenghasilan nggak? Nah, kalau orang tuanya berpenghasilan, kita kita proses sebagai personal guarantor aja. Jadi orang Hmm. tuanya sebagai personal guarantor. Nah, jadi hal-hal semacam itu harus disampaikan di awal, gitu. Supaya apa? Supaya proses bank itu bisa smooth. Jangan mungkin informasi itu tidak di apa namanya tidak di hide lah ya, ditutupi gitu ya, tapi somehow bank pasti nanti akan tahu juga kayak Hmm. jenis apa pinjamannya ada berapa tidak diinformasikan atau disebutkan oh ya saya nggak ada pinjaman, nah ternyata pas di apa ditarik tuh report slip atau BI checkingnya itu ternyata punya pinjaman, nah kan Hmm. jadi prosesnya akan balik lagi Bu, tidak disetujui nih karena ini apakah ada apa income dari spouse atau enggak dari orang tua. Nah, itu kan berarti kan tektok prosesnya jadi akan lebih lama ya. Jadi saran saya tips and triknya yang pertama itu adalah seinformatif mungkin sampaikan apa yang menjadi needs-nya nasabah. Misalkan oh saya cuma punya uang sekian nih untuk apa namanya semuanya lah biaya KPR, DP. Nah, memungkinkan atau tidak. Kedua, saya apa namanya punya income kurang lebih sekian, punya pinjaman kurang lebih sekian. Nah, itu disampaikan di awal. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tips and triknya. Ya, nasabah ini setelah sudah diberitahu ya mengenai dokumen apa saja yang perlu dilengkapi dan kemudian juga formulir apa yang harus diisi. Nah, itu diproses dengan di apa namanya disediakan dengan cepat gitu ya, Mas ya. Itu disediakan dengan cepat. Nah, kemudian yang ketiga nih karena tadi saya udah sampaikan ke Mas Rehan bahwa salah satu yang menyebabkan kredit itu ditolak itu adalah BI checkingnya yang jelek nih Mas. Nah itu harus dilihat dulu apakah ada yang menunggak. Coba dilihat lagi nih, misalnya kartu kredit kan bisa dilihat tuh dari billing statementnya gitu ya. Kadang-kadang billing statement sekarang udah bisa diakses via e-statement juga ya. Jadi bisa dicek tuh di internet bankingnya. Oh saya bayarnya sesuai dengan jatuh tempo, sebelum jatuh tempo, atau setelah jatuh tempo. Karena kalau setelah jatuh tempo itu jatuhnya menunggak atau terlambat. Nah, jadi harus dilihat nih, yang sekarang kondisinya ada tunggakan nggak? Nah, kalau ada tunggakan diselesaikan. Nah, apalagi kalau misalkan ada kredit macet ya. Kalau ada kredit macet, nah itu harus segera ditutup. Nah, ini memang kalau kita bicara tentang punya historical kredit macet, ini cukup kompleks. Kenapa? Karena ini memang balik lagi kepada uh, appetite dari bank dan juga justifikasinya ya. Jadi memang kalau saya bilang kalau udah punya kolek 5 ya, kolek 5. Jadi kalau slik itu informasinya tingkat kelancarannya itu dari 1 sampai 5. Kolek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu udah yang paling parah lah. Kita bilangnya itu Hmm. macet.
ya. Nah, kalau udah kondisinya kolek 5 macet, artinya udah 180 hari nggak bayar nih. Nah, itu yang berat banget tuh. Nah, jadi bisa nggak diampuni ya tergantung dari appetite banknya. Tapi yang pasti kalau itu masih ngegantung, ya artinya dari pihak nasabah belum melakukan penyelesaian ya, penyelesaian apapun itu gitu. Artinya record di apa namanya BI-nya itu harus dibersihkan. Kalau nasabah udah bayar, menyelesaikan, melunasi, biasanya dari pihak bank itu akan memutihkan atau dia memberikan surat lah, surat keterangan lancar. Jadi artinya sudah menyelesaikan semua tunggakan dan status yang sekarang lancar. Nah, itu yang harus di apa namanya disiapkan di awal, Mas. Gitu ya. Kalau misalkan sudah tahu gitu ya, ada kredit tunggakan atau macet gitu. Ya, nah kemudian yang terakhir pastinya tips and triknya itu harus responsif dan kooperatif. Nah, terkadang begini, kalau dari pengalaman saya gitu ya dalam memproses kredit nasabah. Nah, ada beberapa nasabah-nasabah itu yang mungkin kurang responsif gitu ya. Jadi artinya atau kurang kooperatif lah dalam berkomunikasi karena dari pihak analis bank biasanya akan melakukan interview. Nah, jadi interviewnya itu mungkin tidak telepon tidak diangkat-angkat. Nah, padahal syarat dari proses kredit itu harus melakukan interview dan mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh bank. Nah, itu kadang-kadang akan menghambat proses juga tuh, Mas. Atau misalkan nih contohnya ada seseorang yang biasanya pengusaha sih, pengusaha ya. Jadi dia pengusaha, kemudian dia ingin menyebutkan income-nya berapa gitu. Pasti akan di interview, Pak, omsetnya berapa, profit margin-nya berapa, Pak, gitu kan. Itu biasanya akan ditanyakan oleh nasabah, oleh pihak bank. Nah, terkadang itu nasabah apa namanya tidak jujur tuh dalam arti, waduh, saya kalau misalkan sebenarnya misalkan nih income-nya 50 juta, terus dia ngaku ke bank cuma 20 juta nih. Ya kenapa dia ngakunya cuma 20 juta? Karena dia takut dikejar pajak gitu. Nah, jadi ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar itu yang tidak beralasan itu yang akan membuat prosesnya terhambat. Ya, dia ngakunya 20 juta padahal realnya 50 juta. Ya kita pihak bank akan apa namanya mengakses berdasarkan apa yang di stated oleh customer walaupun misalkan ya secara apa dilihat dari rekeningnya wah ini income-nya sih bisa lebih dari 20 juta tetapi karena nasabahnya sendiri tidak jujur gitu ya tidak kooperatif dalam memberikan keterangan yang benar nah itu menghambat proses gitu jadi saya pikir itu adalah beberapa tips and trick yang bisa apa dilakukan oleh nasabah ya untuk mempercepat atau memperlancar proses kreditnya. Begitu, Mas Rehan. Oke, oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Kira-kira ada nggak ya tips and trick lagi nih, supaya misalnya kita udah ngajuin KPR nih, terus kita udah lancar nih untuk cicilannya setiap bulannya gitu, terus pengen cepet-cepet nih ngelunasin cicilan rumah gitu, karena mungkin dilihat karena tenornya cukup panjang atau alasan lain mungkin gitu, Bu. Nah, kira-kira ada nggak sih, Bu, cara-cara tertentu gitu dari sisi bank, gimana caranya kita bisa cepet lunasin cicilan rumah? Oh oke. Ya kalau mau melunasi lebih cepat, ini kita memang ada beberapa cara sih. Nah yang pertama nih ya, yang pertama itu adalah di bank itu biasanya ada fasilitas untuk melunasi sebagian. Ya, jadi memang ini tergantung dari banknya dalam setahun bisa berapa kali melunasi gitu ya. Kemudian minimal amount dalam pelunasannya berapa, itu ada fasilitasnya. Tetapi memang ini ada biaya administrasinya ya Mas Rehan ya. Jadi apa namanya nasabah itu kalau ada rejeki gitu ya, rejeki oh dari bonus nih gitu kan, dari THR pengen tutupin sebagian pokok hutangnya supaya lebih pendek nih sisa tenornya itu bisa. Nah, biasanya pada saat pelunasan sebagian ya, kita biasanya sebutnya dengan pelunasan sebagian ya Mas Rehan. Nah, kalau misalkan pelunasan sebagian itu biasanya bank itu akan menawarkan dua opsi. Yang pertama itu adalah karena udah dilunasi sebagian pokoknya, itu mau cicilannya tetap sama, tapi tenornya lebih pendek, ya kan karena pokoknya berkurang. Jadi kalau cicilannya sama, ya tenornya pasti akan jadi lebih pendek, lebih pendek. Atau opsi yang kedua, ya cicilannya itu menjadi lebih ringan. Jadi tenornya tetap nih, sisa tenornya tetap aja sesuai dengan schedule yang di awal, gitu. Tetapi cicilannya lebih rendah. Nah itu jadi ada opsi, dua opsi itu buat si nasabah. Nah kalau misalkan pengen lunasnya lebih cepat, ya ambil opsi yang pertama. Jadi cicilannya nggak apa-apa deh, tetap gitu ya, tapi saya pengen lunas lebih cepat. Jadi tenornya diperpendek itu bisa. Itu yang pertama tuh Mas Rehan ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sebenarnya apa namanya ada
beberapa bank ya, memang tidak semua bank memiliki produk ini. Itu namanya produk offset lah ya. Setiap bank itu punya namanya sendiri-sendiri nih jenis produknya. Jadi ini maksudnya offset tuh apa? Jadi begini. Jadi produk KPR itu ya, dia ada link dengan tabungan. Ya, jadi dia ada ngelingin antara produk tabungannya dengan pinjamannya. Jadi, kalau misalkan seorang nasabah memaintain ya sejumlah saldo ya, misalkan dia belinya produk yang offset tadi, ya nanti itu tergantung dari produk banknya ya. Jadi ada yang bisa mengoffsetnya 70%, ada yang 85%, ada yang 80%. Nah, ini saya sederhanakan mungkin bisa mengoffsetnya 70% ya. Ini contoh aja nih. Misalkan seorang nasabah punya hutang 1 miliar nih, Mas Rehan. 1 miliar. Nah, dia maintain dana juga di rekening itu sebesar 1 miliar juga nih. 1 miliar juga. Nah, itu misalkan dia beli produk bank yang bisa mengoffset 70%. Nah, jadi dari 1 miliar rekening tabungannya, which is kalau 70% berarti 700 juta ya Mas ya. 1 miliar dikali 70% itu berarti 700 juta. 700 juta dana dari tabungannya itu akan mengoffset pinjaman KPR-nya yang 1 miliar. Jadi dari 1 miliar di offset 700 juta, jadi sisanya 300 juta. Benar ya Mas ya? Nah, 300 jutanya ini yang dibayar bunganya. 700 jutanya nggak bayar bunga. Karena di offset sama tabungan. Gitu. Ya, jadi 300 jutanya doang nih bayar KPR. Nah, ini saya pengen sampaikan juga nih buat teman-teman yang mungkin masih awam. Di dalam cicilan itu, misalkan ngambil 1 miliar tenornya misalkan 10 tahun, cicilannya 10 juta misal nih, 10 juta. Nah, di dalam 10 juta itu, cicilan KPR, Mas Rehan, ada yang namanya porsi pokok, ada porsi bunga. Ada pokok, ada bunga di dalam 10 juta. Misalkan sesuai dengan jadwalnya, 10 juta itu, 6 jutanya misalkan adalah pokok, misal 4 jutanya itu bayar bunga. Nah, tetapi karena ada dana yang mengendap tadi, yang mengoffset, sehingga yang harusnya dia bayar dari 10 juta itu 4 juta adalah bunga, dia cuma bayar, yang tadi kan kena pokoknya, kena bunga itu cuma 300 juta kan, dia cuma bayar 1 juta. Nah, dia cuma bayar 1 juta doang. Nah, tapi karena cicilannya itu tetap 10 juta, sehingga 9 jutanya itu adalah untuk bayar pokok. Cicilannya tetap sama, Mas Rehan. Jadi bukan berarti 6 juta plus 1 juta jadi 7 juta cicilannya. Enggak. Cicilannya tetap 10 juta. Nah, karena porsi bunganya cuma 1 juta, sehingga 9 jutanya itu yang menjadi porsi pokok. Yang harusnya porsi pokoknya 6 juta, jadi terbayarkan 9 juta. Artinya apa nih? Berarti pokoknya kan akan turun lebih cepat ya. Nah, kalau pokoknya turun lebih cepat, berarti yang schedule awalnya mungkin dia 10 tahun lunas, bisa jadi lebih cepat. Gitu. Betul. Nah, jadi produk ini namanya ya produk offset. Masing-masing bank itu punya nama produknya itu beda-beda ya. Nah, apa namanya untuk keuntungan dari produk ini juga, Mas. Ini si nasabah itu tidak diwajibkan untuk naruh dananya ini adalah terikat. Jadi misalkan, oh ya Ibu harus 1 miliar atau harus panjang tenor, tidak. Jadi dananya itu ya semampu, bukan seadanya nasabah. Jadi ini produk cocok banget buat nasabah-nasabah yang dalam kurun waktu tertentu itu memungkinkan punya idle money. Ya duit daripada nganggur gitu ya. Udah deh taruh di tabungan itu. Jadi ada kemungkinan biasanya profil seperti apa? Biasanya pengusaha. Ya jadi kalau dia mungkin lagi nggak bayar barang, baru habis dapat pembayaran dari customer, oke deh, taruh dulu sebentar 10 hari. Kan lumayan. 10 hari itu kalau lagi nggak dipakai, bisa dipakai untuk meng-offset tuh yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih kalau misalkan memang si nasabah ini profilnya ada kemungkinan untuk memiliki dana idle money dalam waktu tertentu, ya disarankan untuk ambilnya produk ini. Nah, itu bisa mengurangi tuh apa namanya tenor pinjaman. Nah, yang ketiga nih, ini adalah buat nasabah-nasabah yang mungkin secara kemampuan bayarnya itu udah meningkat. Jadi misalkan bicara nasabah 3 tahun, waktu dia pas pengajuan kredit, gajinya cuma 10 juta nih Mas. Nah, pas 10 juta, gaji cuma 10 juta, dia cuma bisa dapat misalkan 500 juta, tapi tenornya 20 tahun. Nah, setelah udah jalan 5 tahun nih misalkan kreditnya, wah income-nya double, jadi 20 juta. Nah, berarti artinya apa? Wah, kalau income saya 20 juta, harusnya saya cicilan harus bisa nyicil lebih banyak dong, harusnya gitu kan.
Nah, tapi kan bank itu nggak bisa ya proses perubahan apa schedule tuh nggak bisa gitu. Restrukturisasi itu nggak ada kecuali yang tadi saya bilang pelunasan sebagian. Nah, ini buat orang-orang yang mungkin dia nggak punya dana gede sekaligus untuk bayar apa namanya tutupin atau lunasi sebagian, tetapi sebenarnya dia punya kemampuannya udah meningkat, kemampuan bayarnya udah meningkat. Nah, untuk kasus-kasus nasabah seperti ini ya disarankan untuk mengajukan take over ke bank lain. Nah, pada saat itu Mas Rehan. Ya, jadi kalau sependek-pendeknya yang mungkin awalnya sisanya tinggal 15 tahun nih, misalkan tadi 20 tahun udah jalan 15 tahun, sisanya kan 15 tahun. Oh, setelah diajukan take over, income-nya ini di-assess, oh bisa cuman 8 tahun nih gitu kan. Nah, jadi itu beberapa trik-trik yang bisa dilakukan oleh nasabah untuk mempercepat cicilannya. Seperti itu, Mas Hmm, Rehan. oke, paham-paham. Oke, mungkin selanjutnya nih pertanyaan terakhir, Bu. Nah, kira-kira gimana sih keuntungan ngajuin KPR gitu ke Maybank daripada ke bank lain gitu, Bu? Mungkin bisa Oke, dikasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton di sini juga. oke, keuntungannya yang pasti pertama ya kita produknya cukup lengkap. Ya, jadi nasabah mau apa nih? Beli tanah, ada. Ruko, ada. Mau beli rumah, ada. Apartemen, ada. Gitu ya. Jadi kita produknya lengkap, Mas Rehan. Nah, kemudian yang kedua, kita bunganya kompetitif. Kita bunganya kompetitif. Ya, jadi artinya cukup cantik lah bunga yang kita tawarkan di apa market ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tadi saya bilang produk offset. Nah, kita punya nih termasuk bank yang punya produk offsetnya kita. Produk produk offset ya. Nah, kemudian Maybank juga bekerja sama dengan banyak developer-developer besar. Dan apa namanya di developer-developer tersebut bahkan ada beberapa yang kita juga join promo nih dengan developer ya. Jadi bisa memberikan keuntungan buat nasabah juga. Ya, jadi itu keuntungannya dan kemudian ditambah juga dengan kita punya marketing ya, tentu saja ya. Jadi marketing kita ini ditrain untuk menjadi advisor-advisor yang membantu nasabah ya dalam memberikan advice-advice yang terbaik lah gitu ya, memberikan advice dan juga service. Dan yang terakhir pastinya ya kita berusaha untuk memberikan service yang terbaik ya dari Maybank kita dengan SLE atau kecepatan keputusan kredit yang cepat lah gitu. Jadi itu adalah keuntungan-keuntungan yang bisa kita tawarkan untuk produk Maybank kepada nasabah.